Halo, selamat malam Bu Gea. Nama saya Runa Kalang. Saya dari kelas SIC 2023, NIM saya itu 2105 12 14 097. Nah, di sini saya bakal ngasih pendapat saya pro atau kontra sama dua studi kasus yang Bu Gea kasih. Nah, jadi pada studi kasus yang pertama itu tuh tentang tes integritas dan personality di tempat kerja. Kayak beberapa perusahaan nih banyak melakukannya tuh untuk kayak mengevaluasi karyawan atau kayak yang buat promosi karyawan gitu loh. Nah, tapi tes ini telah menimbulkan dugaan diskriminasi. Nah, buat studi kasus yang pertama nih saya kontra sama tesnya. Kayak walaupun tes ini bisa memprediksi perilaku dan kinerja karyawan, bakal membantu gitu. Tapi tes ini tuh nggak relevan karena tes ini tuh nggak netral secara gender atau keadaan medis. Contohnya kayak kasusnya si Jenny. Nah, dia ngeklaim katanya tuh kalau uh, cowok laki-laki yang ikut tes ini tuh kayak skornya tuh bakal lebih tinggi dibanding cenderung lebih tinggi dibanding perempuan gitu. Terus tingkat keakurasian tes ini tuh juga mesti dipertanyakan karena kandidat tuh bisa aja memanipulasi jawaban tes tersebut. Kayak sebenarnya tuh kayak dia nggak bakal ngelakuin gini, cuman karena yang tes jadi dia kayak milih jawaban tuh yang ini gitu, kayak bakal bisa dimanipulasi gitu loh jawabannya. Nah, walaupun tes ini kayak bakal membantu buat mengevaluasi karyawan, tapi ini tes ini nggak bisa dijadiin penuntut tunggal. Jadi itu menurut saya tuh lebih penting kayak tentang pengalaman kerja gitu-gitu tuh kayak lebih penting menurut saya, lebih relevan gitu lah. Nah, kalau mau pakai tes ini juga, tesnya tuh harus valid dan teruji secara ilmiah dan terbukti efektif untuk memprediksi perilaku kerja yang relevan. Kemudian tes ini tuh juga mesti adil, pertanyaannya tuh nggak boleh bias, terus pertanyaannya juga mesti relevan dengan pekerjaan. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Nah, di studi kasus yang kedua ini tentang mencari latar belakang kandidat melalui website apapun itu atau sosmednya gitu, itu boleh apa enggak, kayak mau cerminkan kepribadian kandidat apa enggak. Kalau menurut saya ini pro, karena walaupun sosmed juga kayak nggak nyerminin diri kita 100%, cuman bagi saya itu kayak sosmed orang tuh juga gambaran diri dia gitu loh. Nah, terus kan kita kalau mau ngerekrut orang kan kita mau kerja sama tuh orang kan. Nah, kita mesti benar-benar milih, jadi tuh kita mesti benar-benar kayak ngestalkin semua sosmed dia, kayak kita cari di Twitter, Facebook, atau Instagram gitu tuh. Siapa tahu di Twitter tuh ada thread tentang dia tuh perilakunya gimana gitu-gitu. Cuman nggak bisa langsung percaya juga sih, kita juga mesti nanyain ke orangnya juga. Cuman kalau menurut saya tuh kalau mau ngerekrut orang juga saya bakal ngestalkin semua kayak sosmed or anything tentang orang itu gitu loh. Tapi juga kayak nggak bisa dijadiin kayak misal dia ada thread jelek tapi tuh kayak tes dia bagus, terus skill dia juga bagus gitu loh. Nah, terus ada thread jelek nih tentang dia di Twitter, terus kita tapi juga nggak bisa langsung nolak itu orang sih. Kayak kita mesti nanya dulu kan nih orang ini bener nggak threadnya, kan siapa tahu threadnya salah gitu. Oke, sekian dari saya, itu jawaban saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.